Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik SMP dan MTS di mana saja berada, kita berjumpa lagi di mata pelajaran informatika untuk kelas 7 semester genap. Kali ini kita akan mempelajari materi pada bab 8 yaitu, dampak sosial informatika. Sebelum lanjut ke materi jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi, TI, adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan, mengirimkan, data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan peripheral yang digunakan oleh pengguna tertentu. Agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi, seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. TI yang ditambah peralatan komunikasi ini disebut teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Istilah TI dalam pengertian modern dikenalkan dengan definisi, teknik pemrosesan, penerapan metode statistik dan matematika untuk pengambilan keputusan, dan simulasi pemikiran tingkat tinggi melalui program komputer. Pengertian tersebut muncul pada tahun 1958 sebagai artikel di Harvard Business Review yang dikarang oleh Harold J. Leavitt dan Thomas L. Whistler. Perkembangan komputer dari awal kemunculannya hingga sekarang menjadi cell phones, ponsel, atau telepon pintar, smartphone, adalah suatu revolusi. Ukuran komputer menjadi makin kecil, tetapi memiliki kemampuan yang makin besar. Dahulu, komputer berukuran sebesar ruangan kelas, tetapi saat ini, komputer hanya sebesar genggaman tangan. Pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dengan menggunakan gawai yang terhubung dengan orang lain, memungkinkan kontak sosial yang makin intensif. 20 tahun yang lalu, orang berkomunikasi dengan saudara yang tinggal di pulau lain mungkin hanya dilakukan sebulan sekali. Namun saat ini, kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita di luar negeri setiap saat. Aktivitas keseharian kita juga menjadi sangat efisien. TIK sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. Aktivitas keseharian pendidikan, e-learning, kesehatan, perdagangan, pekerjaan. Dampak positif dan negatif TIK. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatnya produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, di sisi lain, TIK juga memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya interaksi tatap muka langsung, face-to-face, dan banyak beredarnya berita bohong di internet. Berikut dampak positif dan negatif TIK. Memudahkan pengelolaan kegiatan keseharian, memudahkan komunikasi dan hubungan sosial, memudahkan pencarian informasi dan berbagi informasi, sarana hiburan, penunjang pendidikan, lingkungan tanpa kertas, paperless, pengembangan kecakapan hidup sehari-hari, tapi di sisi lain tentu saja membawa dampak negatif juga, yaitu penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan, potensi korban kejahatan, kolaborasi di dunia maya. TIK memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan bekerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Kolaborasi maya yang sering disebut juga kolaborasi virtual, daring adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Bagaimana cara berkolaborasi yang baik di dunia maya? Berikut yang harus diperhatikan. Menentukan tujuan dan fokus. Menyepakati dokumentasi kegiatan kolaborasi. Saling mengecek secara reguler. Mengadakan pertemuan reguler, menetapkan jam kerja, dan menghindari gangguan. Menggunakan perkakas terbaik. Bereksperimen untuk mendapatkan cara terbaik berkolaborasi. Menjaga kesehatan. Bersosialisasi dengan anggota tim. Hindari multitasking. Rayakan kesuksesan kecil untuk menambah kekompakan tim. Nah, ada banyak platform yang dapat digunakan untuk kolaborasi tersebut, tergantung jenis pekerjaannya, seperti Google, seperti Google Docs, Sheet, Kalender, Meet, Gmail, Jamboard, Drive, dan lainnya. Microsoft, seperti Teams, OneDrive, Office 365, dan lainnya.
Slack, Zoom, GitHub. Nah, ada dua tantangan utama dalam melakukan kolaborasi di dunia maya, yaitu perbedaan zona waktu, jika ada anggota tim yang berbeda wilayah apalagi beda negara. Koneksi internet. Media sosial. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat sendiri oleh pengguna. Media sosial pertama kali ditemukan sejak dibuatnya GeoCities. GeoCities adalah aplikasi media sosial berbasis web yang dibuat tahun 1994 yang mengembangkan layanan website hosting di mana pengguna dapat membuat dan mempublikasikan situs web sesuai kreasi pengguna. Setelah itu semakin lama semakin banyak media sosial bermunculan sampai saat ini. Seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, WeChat, Twitter, Qzone, Sina Weibo, Querry, Telegram, dan lain-lain. Tentu saja ya, penggunaan media sosial ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif media sosial, kedekatan sosial antar penggunanya, mempermudah komunikasi, dapat digunakan dalam proses rekrutmen karyawan, dapat digunakan dalam penegakan hukum dan investigasi, menambah lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya, mempengaruhi kesehatan emosional, hoaks, hate speech, pencurian data, informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi adalah informasi tentang diri seseorang. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah yaitu informasi personal dan informasi privat. Informasi personal adalah informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan informasi privat adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi pribadi dilindungi hukum yang disebut dengan hukum privasi. Hukum privasi adalah hukum yang merujuk pada pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Kemajuan teknologi informasi memang memunculkan risiko baru di konteks privasi. Sadarkah kalian, ketika menggunakan aplikasi yang kalian install di smartphone, kalian berarti kalian telah menyetujui penggunaan data pribadi kalian untuk pihak ketiga. Ya, walau memang tidak semua aplikasi mengaplikasikannya, namun sebagian besar begitu. Sehingga muncullah berbagai masalah baru, seperti data-data tentang rekam medik kesehatan, penyelidikan yang berkaitan dengan hukum dan kriminal, transaksi dan institusi keuangan, ciri biologis seperti materi genetik, tempat tinggal dan informasi geografis, perilaku saat browsing di web, cara mengatasinya bagaimana? Pastikan sebelum kalian mengakses situs atau menginstal aplikasi, dilihat jelas membutuhkan akses apa saja. Jangan sampai kalian terkecoh, misalkan install game yang sama sekali tidak membutuhkan kamera untuk memainkannya, namun aplikasi tersebut ketika diinstal butuh akses ke kamera. Jadi, bijak ya, dalam menggunakan aplikasi atau akses situs tertentu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak, dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang ada di deskripsi video ini ya. Salam merdeka belajar, dan terus semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.